Ini kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di web yang kedua ya di mata kuliah analisis dan visualisasi data. Nah, salam kenal semuanya. Nama saya Usa Khaira. Di sini saya akan menemani rekan dalam tuton mata kuliah analisis dan visualisasi data selama 15 aktivitas pembelajaran ya. Nah, saya mohon maaf, hari ini saya nggak, ini ya video saya nggak nampil karena kameranya lagi rusak nih ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan tidak mengganggu lah ya dari kegiatan web ini. Oke, nah kegiatan web ini akan saya record dan akan saya upload ke YouTube. Nanti rekan bisa mengulang kembali ya bagi yang belum sempat untuk mengikuti web yang kedua ini. Oke, baiklah rekan-rekan. Kita akan mulai dari aktivitas belajar yang pertama ya. Oke, nah kita akan melihat mengapa sih mata kuliah analisis dan visualisasi data ini menjadi sangat penting sekali kita pelajari ya. Nah, kita sudah melihat di dunia nyata ini banyak sekali data yang tersebar ya, misalnya data transaksi perbankan, data em, penjualan ya, ada penjualan, pembelian seperti data kayak di Alfamart segala macam. Itu sangat banyak sekali. Namun data-data tadi itu hanya tersimpan sebagai data saja yang kita tidak em, tahu apa itu maknanya gitu ya kalau seandainya hanya tersimpan sebagai data saja. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Oke, mohon maaf kita akan lanjutkan kembali. Em, nah, data-data tadi sangat banyak ya tersimpan, namun hanya sebagai data saja ya, data atau fakta saja yang kita tidak tahu apa itu maknanya ya. Nah, untuk itu kita perlu ya belajar mata kuliah analisis dan visualisasi data ya supaya kita bisa melakukan analisis terhadap data. Jadi hasil dari analisis tersebut dapat menjadi informasi yang berguna. Nah, informasi yang berguna tadi tentunya tidak bisa orang maknai ya kalau seandainya tidak kita visualisasikan dengan baik. Nah, untuk itu di mata kuliah analisis dan visualisasi data ini ya kita mempelajari selain mempelajari analisis data, kita juga mempelajari visualisasi data. Nah, materi yang akan disampaikan ya pada tuton ini yaitu penyajian data, transformasi data, penanganan data, data hilang, dan visualisasi data. Oke ya. Em, oke, ini ada 15 aktivitas pembelajaran yang rekan-rekan bisa lihat ya di layar. Oke, nah untuk web yang kedua ini kita akan membahas sampai ke transformasi data ya. Jadi dari penyajian data sampai ke transformasi data. Oke, baik, saya akan masuk ke aktivitas pembelajaran yang kedua. Oke ya, bentuk-bentuk penyajian data. Nah, di sini banyak sekali ya, banyak sekali bentuk-bentuk dari penyajian data ya. Jadi terdapat beberapa bentuk penyajian data yang digunakan untuk menggambarkan informasi dari kumpulan data. Nah, bentuk penyajian data ini membantu kita untuk lebih memahami pola, tren, distribusi, dan hubungan dalam data. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bentuk-bentuk penyajian data, saya akan bahas ya em, terkait ukuran dan pemusatan data. Nah, ini seperti tugas satu ya mengenai penyajian data. Ini juga ada ukuran pemusatan data. Nah, saya sudah mengkoreksi tugas-tugas rekan-rekan, namun em, masih ada ya yang yang belum tepat menjawabnya sehingga minta tolong ya diperbaiki
diperbaiki jawabannya ya, karena kan untuk masa nguploadnya masih lama gitu ya. Jadi silakan diperbaiki ya rekan-rekan ya. Nah, saya mau perlihatkan contoh kasus ya, satu tugas Python nih yang masih belum tepat ya. Saya nggak sebutin nama ya. Oke, saya akan tampilkan ini jawabannya yang sudah diupload oleh seorang mahasiswa. Oke, kita lihat di sini tugasnya ya pada tugas satu. Di sini ada tabel ya, tabel usia mahasiswa prodi S1 UT ya. Nah, di sini tuh ada atributnya kategori umur dan frekuensi ya. Oke, nah data kita ini merupakan data yang disebut dengan data berkelompok ya, data berkelompok. Karena di sini ada ini ya kelas-kelas ya, ada kelas-kelas kita seperti ini. 18 sampai 22 frekuensinya 257. 23 sampai 27 frekuensi ada 73. Nah, ini adalah contoh data yang berkelompok. Nah, eh, untuk mencari ukuran pemusatan data ini tentunya berbeda ya dengan data tunggal ya, bukan maksudnya data yang bukan berkelompok itu berbeda ya cara mencarinya. Nah, kalau kita lihat ya dari jawaban seorang temannya ini, em, oke, median ya, median. Nah, seperti ini ya, dia mencari median. Median itu adalah nilai tengah ya, nilai tengah. Misalnya, kalau kita punya 500 data, berarti mediannya itu adalah data yang ke 250 ya. Nah, di sini kita memiliki data yang berkelompok ya. Kita lihat di sini. Data yang berkelompok. Posisi median ada di mana ya? Misalnya kalau di sini kan kita punya data itu sebanyak 500. Berarti posisi median kita itu adalah di data yang tengah-tengah ya, 250. Nah, data data ke 250 ya itu berada di kategori umur 18 sampai 22 ya. Karena kan di sini kan frekuensi untuk data 18 sampai 22 itu frekuensinya 257. Berarti kan median kita masih di dalam range ini. Nah, akan tetapi karena ini adalah em, data yang berkelompok, kita tidak tahu di angka berapa persisnya median itu ya. Data yang ke 250 itu nih itu datanya apa ya? Data yang ke 250 itu tuh angkanya berapa gitu ya. Kita nggak tahu. Karena di sini kan mainnya rentang ya dari 18 sampai 22. Nah, di sini temennya menjawab seperti ini. Em, Total data ada 500. Median berada di uh, data yang ke 250. Iya benar, tapi kita nggak tahu ya. Em, Data yang ke 250 itu tuh datanya berapa ya gitu, angkanya berapa gitu ya. Nah, di sini temannya belum belum menjawab dengan benar ya, karena di sini dia hanya menjawab bahwa median berada di kategori 18 sampai 22, tapi angka pastinya itu tidak tahu ya. Nah, makanya di sini kita akan mencari dengan menggunakan ini ya rumus median untuk data yang berkelompok. Nah, kemudian kita lihat lagi. Untuk mean ya, mean. Em, oke ya, untuk mean rumusnya benar, tapi eh, carinya salah ya. Angkanya nih kayaknya ada salah hitung ya. Kemudian modus. Nah, modus nilai yang sering muncul frekuensi tertinggi adalah berapa nih? Oke, nah kalau kita lihat di sini dari datanya ya, yang paling banyak muncul itu adalah yang kan frekuensi 257. Nah, tapi kita tidak tahu dari rentang 18 sampai 22 angka berapa yang paling banyak muncul ya, karena kan di sini kan adanya rentang aja ya. 18 sampai 22 frekuensi 257, tapi angka pastinya itu berapa? Nah, kita di sini menggunakan ya rumus ukuran pemusatan data untuk data yang berkelompok ya. Oke, baiklah. Em, saya akan memberikan ya contoh ukuran pemusatan data untuk data yang berkelompok ya. Oke.
Ya, di sini ukuran pemusatan data itu disebut dengan tendensi sentral ya, atau penjabaran data yang berulang atau berpusat pada nilai-nilai tertentu secara kuantitatif. Jadi di sini ukuran pemusatan data ini kita mencari nilai tengah dari suatu gugus data yang telah diurutkan ya. Nah, itu kalau seandainya ini ya apa data yang bukan data yang berkelompok ya. Nah, eh, di sini ya, kita langsung masuk aja. Terdapat beberapa jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama itu mean, median, modus, kuartil, desil, persentil ya. Nah, mungkin rekan sudah tahu ya, mean artinya itu adalah rata-rata. Kemudian median itu adalah nilai tengah ya. Misalnya kalau kita punya 10 data, berarti nilai tengah itu adalah data yang ke-5 gitu. Modus adalah nilai ya, yang paling banyak muncul ya. Nah, sekarang kita langsung aja fokus ke ukuran pemusatan data untuk data yang berkelompok ya. Oke, kita langsung aja lihat studi kasusnya di sini karena saya tidak bisa fill ya jawaban untuk tugasnya. Tapi ini kan mirip ya, mirip gitu. Oke, kita langsung aja lihat untuk data yang berkelompok ya. Nah, ini adalah contoh data yang berkelompok ya. Data yang berkelompok itu adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi ada kelasnya, ada frekuensinya ya. Jadi em, agak beda cara menghitungnya dengan data tunggal. Nah, kita langsung aja lihat contoh. Misalnya begini, saya punya data, ini ada kelas-kelasnya ya, intervalnya ada kelasnya. Ini kelasnya ada 6 sampai 11, frekuensinya ada 3. 12 sampai 17, frekuensinya ada 3 ya. Kemudian kelas 18 sampai 23, ini ada frekuensinya ada 5. 24 sampai 29, ini frekuensinya ada 2. 30 sampai 35 frekuensinya ada 7 ya. Jadi di sini total frekuensinya ya, frekuensi totalnya itu atau banyaknya data ada 20 ya, ada 20. Oke, sekarang kita akan uh, ini ya, kita akan mencari rata-rata atau mean ya kan untuk data yang berkelompok. Nah, di sini coba kita lihat rumusnya ya, rumusnya. Rumus untuk uh, nilai mean ya untuk data yang berkelompok ya. Ini ya, jadi rata-rata sama dengan, oke sebentar ya. Oke ya, mohon maaf, lanjutkan. Em, di sini untuk mencari rata-rata itu adalah sigma FI kali XI per sigma FI. Artinya begini, eh kita harus mencari nilai tengah dulu ya, nilai tengah dari kelasnya. Jadi nilai tengah dikali frekuensi ya, sigma nilai tengah dikali frekuensi dibagi dengan frekuensi total. Nah, kita perlu mencari nilai tengah ya, kita perlu mencari nilai tengah. Oke, seperti ini ya. Ini kelasnya ya, intervalnya dari 6 sampai 11 ya, sehingga di sini kita perlu mencari nilai tengah. Nah, nilai tengah ya. Oke, bagaimana mencari nilai tengah ya? Gampang cara cari nilai tengah ya. Sini 6 ya, kita tambah dengan 11 dibagi 2 ya. 6 tambah 11, 17 bagi 2 ya, 8 setengah. Sehingga nilai tengahnya itu adalah 8 setengah ya. Ini juga hasilnya 12 tambah 17 bagi 2 ya. Ini adalah 29, 29 bagi 2 itu adalah 20 sorry 14 setengah ya, 14 setengah, 14,5 ya. Nah, jadi di sini ya kita perlu mencari nilai tengah ya, nilai tengah. Nah, karena di sini rumus untuk mencari nilai mean ya, mean rata-rata untuk data yang dikelompokkan itu adalah sigma dari frekuensi dikali dengan nilai tengah ya, nilai tengah di setiap kelas. Misalnya ini 6 sampai 11 berarti nilai tengahnya adalah 8 setengah ya. 6 tambah 11 bagi 2. Nah, di semua kelas ini kita cari nilai tengahnya ya, nilai tengahnya. Nah, setelah itu bisa kita
lakukan perhitungan untuk mencari nilai rata-ratanya. Oke, oke rekan-rekan kita langsung aja ini ya mencari eh, nilai mean ya untuk data berikut ini. Nah, di sini kan rumusnya itu adalah nih ya, nilai rata-rata sama dengan sigma dari FI kali FI dibagi dengan sigma FI. Artinya di sini frekuensi ya, si frekuensi kali nilai tengah. Nah, berarti di sini kita cari dulu nih nilai tengah ya. Setelah kita cari nilai tengah, kita kali dengan frekuensinya ya, kita kali dengan frekuensinya. Berarti di sini itu kan 3 kali 8,5 ya, ditambah ini lagi 6 ya kali 14,5 ditambah dengan ini frekuensinya 11 kali nilai tengahnya ya 20,5 tambah 15 ya kali 26,5 tambah 20 kali 32,5 ya. Nah, ini makanya sigma ya, sigma artinya penjumlahan ya, penjumlahan. Jadi di sini nilai tengah kali frekuensi kita ini ya kita jumlahkan. Jadi masing-masing kelas ini nilai tengah kali frekuensinya ya kita kalikan. Kemudian kita jumlahkan ini sigma ya. Sigma artinya ini adalah penjumlahan ya, penjumlahan. Sehingga di sini sigma dari FI kali FI itu adalah 450. Nah, kemudian dibagi ya, dibagi dengan total frekuensi. Nah, total frekuensinya itu adalah 20 ya, 20 ini. Jadi kita tiap-tiap kelas ini kita jumlahin berapa total frekuensinya atau total datanya ya. Total datanya ini ada 20 ya. Sehingga di sini 452 bagi 20 adalah ini ya jawabannya ya 23 ya 23 ini. Jadinya gampang ya. Yang penting kalau untuk data yang berkelompok ya kita di sini kita cari nilai tengahnya ya nilai tengahnya kemudian kalikan frekuensi setelah kita kali kita jumlahkan ya sigmanya ya sigma jadi nilai tengah kali frekuensi di tiap-tiap kelas itu ya kita jumlahkan dibagi dengan total frekuensinya. Oke ya. Nah, itu tadi caranya em, itu ya cara untuk mencari nilai rata-rata untuk em, data yang berkelompok ya, data yang berkelompok. Oke, oke ya berikutnya kita lihat lagi. Oke, berikutnya kita lihat lagi ya di sini untuk mencari median ya, untuk mencari median. Kalau tadi kan mean ya, sekarang cari nilai median atau nilai tengahnya. Nah, median itu adalah nilai tengah. Misalnya tadi ya, kalau seandainya kita punya data sebanyak 20, maka nilai tengahnya itu adalah data yang ke-10 ya. Nah, masalahnya kita hanya tahu nih data yang ke-10 itu di sini, tapi nilai pastinya angka yang ke-10 itu datanya berapa kita nggak tahu ya. Nah, makanya di sini kita mencari dengan rumus ini median untuk data yang berkelompok. Nah, di sini rumusnya adalah DB ya ditambah 0,5 FT dikurangin FSM dibagi FM kali I. Nah, ini itu apa Oke ya. Jadi FT itu adalah frekuensi total. FSM itu adalah frekuensi kumulatif ya sebelum median itu berada. FM itu adalah frekuensi saat median. I ini adalah interval ya. D ini adalah batas bawah tempat median itu berada. Oke, ya kita lihat contoh ya. Oke, di sini kita punya data sebanyak 20 ya. Kita punya data sebanyak 20. Nah, em, 20 sebanyak 20 data.
Berarti kan data yang median ya, nilai tengahnya ya, berarti nilai tengahnya itu adalah 20/2 ya, atau nilai median itu kan berada di data yang ke-10 ya, data yang ke-10. Nah, sekarang kita lihat di kelasnya yang mana, kelasnya yang mana, em, Oke, kita lihat lagi ya, data yang ke-10 itu berada di mana ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, data kelas 6 sampai 11 frekuensinya 3, artinya ada 3 data ya. Data satu, data kedua, data ketiga ya. Sekarang kita lihat kelas yang ke-12 sampai 7 kelas 12 sampai 17 ya, itu frekuensinya 3. Artinya di sini adalah data yang keempat, kelima, keenam, itu berada di sini. Sekarang kita lihat lagi kelas 18 sampai 23 kan, di sini berarti ya frekuensinya ada 5. Frekuensinya ada 5 berarti di sini ya data yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 itu berada di sini. Nah, tadi ya untuk nilai median kita punya data 20 ya. Nilai tengahnya berarti itu kan data yang ke-10. Nah, kita lihat di sini. 6 sampai 11 frekuensinya ada 3. Berarti data ke 1, 2, 3 di sini. Kemudian kelas yang 12, 17 frekuensinya ada 3 ya. Berarti kan data ke 4, 5, 6 berada di sini. Oke, kemudian 18 sampai 23 berarti data yang ke 7, 8, 9, 10, 11 ya. Karena kan di sini frekuensinya ada 5 ya. Karena kita bisa lihat dari sini. Ini frekuensi kumulatifnya 3, berarti ada 3 data. Kemudian di sini 6 ya, ini 3 tambah 3, 6, berarti di sini tuh sudah ada 6 data. Oke, kemudian di sini 6 tambah 5, 11, berarti di 18 sampai 23 itu adalah sampai data ke 11 ya. Oke, berarti data yang ke-10 ya, data yang ke-10 atau data yang nilai tengah tadi kan data yang ke-10 ya. Data yang ke-10 itu berada di interval 18 sampai 23 ya, 18 sampai 23. Nah, berarti sekarang kita udah tahu nih, median itu berada di interval 18 sampai 23. Nah, sekarang kita mau cari berapa angka mediannya itu. Oke ya, nih kita ikutin aja rumusnya. BB, BB itu adalah batas bawah kelas ya. Batas bawah kelas berarti di sini adalah 18 ya, batas bawah kelasnya. Batas bawah kelas tempat median itu berada ya, di sini adalah 18. Kemudian FT. FT itu adalah frekuensi total ya, berarti di sini 20 ya. Frekuensi totalnya itu adalah 20, berarti 0,5 kali 20. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum median itu berada. Nah, frekuensi kumulatif sebelum median itu berada itu ada di sini ya, berarti ya. Frekuensi kumulatif sebelum median itu berada di sini ya. Berarti kan frekuensi kumulatifnya itu adalah 6 ya. Kemudian F dibagi dengan FM. Nah, FM itu adalah frekuensi saat median. Nah, berarti frekuensi saat mediannya itu adalah di sini ya. Nah, oke, saya masukin ke rumusnya bahwa jadi median itu adalah batas bawahnya. Batas bawah tempat median itu berada ya di sini ya. Berarti 18 ditambah 0,5 kali FTP itu adalah frekuensi total. Frekuensi totalnya adalah 20 ya. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum median itu berada. Nah, ini sebelum median itu berada, ya frekuensi kumulatifnya itu adalah 6 ya. 6. 6 itu dari mana? Ya, 3 tambah 3 ini ya. Oke. Kemudian dibagi dengan frekuensi saat median berada. Frekuensi pada median berada itu adalah 5 ya. 5 dikali dengan intervalnya. Nah, 18 sampai 23 ini berapa sih interval selangnya ya? Coba kita hitung. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, 6 ya. 6. Oke. Nah, ini tinggal kita hitung aja ini berapa ya. 18 tambah 20 kali 0,5 adalah 10 ya. Ini kurangi 6 per 5 kali 6 ya.
Ini berapa? 10 kurang 6, 4/5 ya. 6. Ini ya sekitar, ini jawabannya sekitar 23 ya. Oke ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang modus ya, yang modus. Nah, modus modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul ya. Nah, kalau kita lihat di sini di tabel, yang paling banyak muncul itu adalah ini ya, yang paling banyak muncul itu adalah di rentang 30 sampai 35 ya, frekuensinya ada 7. Nah, kita tahu rentangnya aja, tapi kita nggak tahu nilai pastinya ya itu berapa sih modusnya ya. Nah, sekarang kita lihat ini ya rumusnya. Modus itu adalah batas bawah tempat tempat modus itu berada ditambah dengan A bagi A tambah B kali interval. Nah, A ini tuh apa? A itu adalah frekuensi ya, di frekuensi tempat modus itu berada dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Kalau B itu adalah frekuensi saat modus itu berada dikurangi dengan frekuensi setelahnya gitu ya. Oke, sekarang kita kerjain modus ya. Jadi batas bawah tempat modus itu berada. Nah, ini di sini ya. Ini kan karena paling banyak muncul tuh kan ini ya, frekuensi 7 ya. Berarti batas bawahnya itu adalah 30. 30 ditambah A. A itu adalah frekuensi saat modus berada dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Oke, berarti ini 7 kurang 2 ya. B ini 7 kurang 2 ditambah. Nah, B itu adalah frekuensi saat modus itu berada dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Nah, karena di sini frekuensi setelahnya itu tidak ada, berarti kan 0 ya. Berarti 7 kurang dikali dengan interval. Interval dari apa selang ya, selang ya. Ini kan 30 sampai 35. 30 sampai 35 itu berapa selangnya? 6 kan ya. Nah, itu dikali dengan 9. Oke, berarti di sini 30 tambah kurang 2 5 ya. Di sini 5 tambah 7 kali 6 ya. Berapa nih jawabannya? 32,5 ya. 32,5. Oke ya. Nah, seperti itu. Jadi, rekan-rekan mungkin bisa dilihat kembali untuk tugasnya dilihat, oh bener nggak sih rumusnya nih gitu ya. Kalau seandainya tidak belum benar ya silakan diperbaiki ya karena masih bisa mengupload ini ya jawaban ya. Oke, silakan rekan-rekan bisa dilihat-lihat tuh. Terus punya saya ini udah benar atau belum ya gitu ya. Oke, itu tadi terkait dengan ukuran pemusatan angkasa ya. Oke, sekarang kita langsung lagi ya em, ke ini materi kita. Oke, nah selanjutnya ya kita akan bahas em, tadi mengenai ukur pemusatan data. Nah, sekarang kita lihat ya penyajian data ya, penyajian data. Jadi tadi ya kita singgung ya kenapa sih kita perlu melakukan harus melakukan apa belajar cara menyajikan data ya jadi di sini menyajikan data ya artinya kita menyampaikan atau menggambarkan informasi dari kumpulan data. Nah, jadi penyajian data yang baik itu akan membantu kita untuk lebih memahami pola, tren, distribusi dan hubungan dalam data. Jadi bentuk-bentuk umum yang biasa ya orang gunakan untuk em, penyajian data itu ada pertama adalah diagram batang. Nah, diagram batang ini berbeda ya dengan histogram ya. Jadi kayaknya apa di eh, di tugasnya ya, di tugasnya itu saya lihat ada yang membuat diagram batang, ada yang membuat histogram gitu ya. Nah,
diagram batang itu adalah dia menampilkan data kategorikal ya. Data dikelompokkan dalam kategori atau kelas ya. Tinggi batang merepresentasikan frekuensi atau proporsi data dalam setiap kategori. Nah, untuk tugas satu itu menurut saya itu cocoknya itu adalah diagram batang. Kenapa? Karena data yang kita miliki itu adalah data kategorikal ya. Karena kan tadi itu ada kategorinya, misalnya usia 18 sampai 22, 23 sampai 27, 23 sampai 27. Nah, itu kan datanya kategorikal ya, ada kelasnya. Sehingga yang cocok untuk menggambarkan data tersebut itu adalah diagram batang ya, diagram batang ya. Jadi di situ um, ada kelompok pengelompokan kelasnya, kemudian ada frekuensinya untuk setiap kategori. Oke, yang kedua ada histogram ya. Jadi histogram itu dia merepresentasikan visual ya, distribusi frekuensi dari data numerikal. Tentang data dibagi menjadi interval atau bin. Tinggi batang itu merepresentasikan jumlah observasi dalam interval tersebut. Nah, kita lihat apa sih beda antara histogram dengan diagram batang. Kita lihat ini ya, diagram batang vs histogramnya. Apa sih bedanya? Kita lihat ya, apa sih bedanya ya? Apa perbedaan utama antara grafik batang dengan histogram? Oke, oke ya nih. Diagram batang di histogram itu ya memiliki perbedaan ya. Nah, jadi kalau histogram itu adalah diagram yang berkaitan dengan range untuk melihat distribusi penyebaran atau varian satu produk ya. Nah, kalau kita lihat aja ya langsung dari ini ya, suatu dari gambarnya. Kalau nih, kalau kalau diagram batang seperti ini, jadi ada celah ya, jadi ada celah-celahnya seperti ini. Kalau saya lihatin contoh yang lain ya. Oke ya, kita lihat eh, grafik batang ya. Nah, grafik batang itu ya tadi ya sumbu X-nya itu adalah rupa nilai ada kategoriknya, ada kelas-kelasnya gitu. Jadi perbandingan kategori terpisah ya. Itu ada nih. Ini ada kelas-kelasnya kayak ini, Tokyo, Chicago ya. Jadi itu ada spasi-spasinya gitu. Nah, kalau seandainya Instagram, nah ini tuh dia tuh tidak ada. Misalnya datanya tuh berkelanjutan, misalnya 0, 20, 40, 60, 80, 100 ya. Jadi dia berkelanjutan seperti ini. Jadi kalau seandainya kita memiliki data yang ada kategoriknya, jadi sebaiknya kita bikin tampilannya itu adalah tampilan diagram batang ya. Kalau seandainya kita memiliki data yang berkelanjutan kayak gitu ya. Nih, data yang berkelanjutan kita bikin ya menggunakan ini ya histogram. Oke. Di situ tidak ada celahnya. Datanya berkelanjutan. Ya, apa sih perbedaannya gitu? Kalau grafik batang itu adalah untuk membandingkan berbagai kategori data. Nah, contohnya kayak tugas satu itu kan datanya data kategori apa ada kelas-kelasnya ya, sehingga itu ada kategori data kategorik ya. Kemudian kalau bagian histogram untuk menampilkan frekuensi kemunculan. Kalau grafik batang ini dia menunjukkan nilai-nilai discrete ya. Noise diagram itu adalah nilai yang non-discrete karena dia kan berkelanjutan kayak gitu. Nah, untuk grafik batang, datanya itu adalah data kategorik ya. Kemudian kalau untuk histogram itu datanya adalah data kuantitatif ya. Jadi
setiap titik data ditampilkan bila terpisah ya. Bila terpisah. Jadi dia tuh terpisah nih, ada celah-celahnya ya antara kategori satu dengan kategori yang lainnya itu dia terpisah-pisah. Kemudian kalau seandainya histogram itu adalah uh, titik data dikelompokkan dan dirender berdasarkan nilai bin, misalnya 0, 20, 40, 60, jadi tidak ada celah-celah. Pasti antar jeruji dapat memiliki ruang. Iya, jadi kalau grafik batang tuh ada ininya, ada spasi-spasinya ya, ada celahnya. Terus kalau histogram itu tidak ada ruangnya, tidak ada ruangnya. Oke ya, ini contoh nih. eh Diagram batang nih, apa eh ada celahnya gitu ya, ada gapnya nih. Dan ini kan datanya kategorik ya. Kalau kayak 31 itu kan kita ada kategorik ya. Umur 18 sampai 22, umur 23 sampai 27. Nah, sementara kalau untuk histogram ini tidak ada gapnya. Tidak ada gapnya ya. Jadi pakai bin ya, interval. 0, 20, dari 20 langsung 40 gitu ya. Nah, ini numerik. Jadi kalau untuk bar chart itu dia kategorik ya. Kalau untuk histogram ini numerik range ya. Oke, ini contoh ya. Contoh di contoh bar chart dan histogram. Oke ya. Nanti kita akan ini ya latihan ya em, dengan menggunakan RStudio untuk menggambarkan bar chart dan histogram ya. Oke, setelah itu ya, di situ kita lihat lagi ya yang lain ya. Tadi kan udah tahu ya diagram batang dan histogram. Jadi ingat aja kalau seandainya kita memiliki data kategorikal itu berarti eh, diagram batang ya. Oke, selanjutnya ada diagram lingkaran ya atau pie chart. Jadi di sini diagram lingkaran itu menunjukkan proporsi masing-masing bagian dari suatu keseluruhan. Setiap bagian direpresentasikan sebagai sektor lingkaran. Ukuran sudut menggambarkan proporsi. Kayak kita kayak pie chart ini ya diagram lingkaran kayak pizza gitu ya, di pizza. Jadi sektornya itu punya gede, kecil itu menunjukkan proporsinya. Kemudian diagram garis yang line chart ya untuk digunakan untuk menggambarkan perubahan data seiring waktu. Nah, ini sering kita lihat line chart itu misalnya kayak grafik kurs nilai mata uang rupiah ke dolar kayak gitu ya. Jadi kita bisa melihat trennya ya. Jadi titik data dihubungkan dengan garis sehingga membentuk pola atau pola tren. Jadi kita bisa melihat trennya. Oh, menurun nih, menaik gitu ya. Di titik-titik datanya itu kita hubungkan dan kita bisa melihat trennya. Kemudian ada diagram pencar, heat map ya. Diagram, sorry, ini diagram pencar, scatter plot ya. Kemudian ada diagram heat map, box plot, diagram whisker, oh banyak sekali ya, diagram batang dua arah, diagram area, diagram Pareto, diagram Pareto, referensi. Tapi yang sering banget orang gunain itu ya tadi ada diagram batang, histogram, pie chart, dan diagram garisnya. Oke, kita akan latihan ya menggunakan ini menggunakan RStudio ya untuk membuat penyajian data. Oke, silakan disiapkan RStudio-nya. Oke, saya akan menyiapkan RStudio. Oke, oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke RStudio, kita akan lihat ini contoh codingan um, Barcat ya. Ini program. Oke, yang ini ya. Oke, nah ini ada
tutorial ya untuk membuat bar chart menggunakan R ya, bahasa R. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa em, bar chart itu adalah em, cara yang paling populer ya dan efektif untuk memvisualisasikan categorical data ya. Misalnya kalau data-datanya itu ada kelas-kelasnya ya. Nah, itu lebih baik kita sajikan dalam bentuk bar chart ya. Oke, di sini kita menggunakan fungsi ya namanya bar plot ya. Bar plot ya untuk membuat bar chart ini menggunakan bar plot. Nah, oke ya. Kita lihat ini fungsi apa bentuk standarnya. Jadi di sini kita panggil fungsi bar plot. H ini adalah parameter ya, parameter yang terdiri dari numeric value ya yang digunakan untuk bar chart. Kemudian ada xlab. Xlab ini adalah eh, ini ya untuk sumbu x ya, sumbu x. YLab ini adalah parameter label untuk sumbu Y. Main itu adalah judulnya. Kemudian names.arg ini adalah parameter vektor yang biasanya untuk sumbu X ya, ini untuk sumbu X nih. Jadi vektor untuk sumbu X ya, names.arg. Call itu adalah warna ya, untuk warna. Oke, kita lihat langsung aja di sini. Ini ya, contoh ya. Em, nah, ini ya contoh. Kita mau bikin grafik batang. Nah, ini. Jadi di sini kita mau bikin grafik batang yang menampilkan jumlah artikel di tiap bulannya ya. Misalnya di bulan Januari itu ada 17, di bulan Februari itu ada 2 gitu ya. Nah sekarang yang langkah pertama itu adalah kita membuat ini ya, membuat datanya ya. Kita kita deklarasikan datanya ya. Di sini A itu ya, ini contoh A ini adalah frekuensinya ya. B itu adalah untuk bulannya. Jadi misalnya bulan Januari ada terbit 17, Februari ada terbit 2 ya, seperti itu. Ini saya copy aja ya, nanti kita bisa langsung ke R. Oke ya, nah di sini kita udah masuk di R Studio dan saya yakin rekan-rekan pasti sudah menginstal R ya. Nah, misalnya di sini saya akan eh, menyajikan data ya. Di sini saya akan menyajikan data. Sini misalnya em, misalnya kita bikin untuk frekuensi. Misalnya untuk bulan Januari itu ada 17 data yang 17 artikel yang diupload misalnya untuk bulan Februari itu ada 5. Untuk bulan Maret tuh ada 3 misalnya ya. Tuh untuk bulan April terus ada 10 misalnya. Januari, Februari, Maret, April, bulan Mei ada 7, Juni itu ada 2 misalnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya, eh oke, sorry ada error ya. Sorry ada error. Ini saya lupa untuk 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 memberikan ini ya tanda C. Sorry. Ya kalau kita mau bikin data ya, nah ini jangan lupa. Oke, nah ini ya, ini kita lihat datanya. Nah ini datanya ya. Oke, selanjutnya B. B itu adalah ini untuk kelasnya ya bulan ya, bulan ya. Nah, di sini kalau datanya kategorik itu kita eh, kasih dia tanda kutip 2. Ini nih ya, soalnya bulan Januari ya. Terus ini bulan Februari. Terus bulan Februari.
Ini ya bulan Maret. Di sini bulan April. Mei, di sini bulan Mei. Di sini Juni ya. Oke ya. Nah ini itu bulannya. Oke, jadi kita lihat datanya. Ini ada ya. Nah, selanjutnya eh kita saya balik lagi ke materinya ini. Nah, kalau kita siapkan data, sekarang kita panggil ininya ya. Kita panggil em, fungsi ya. Di sini ada bar plot ya, bar plot. Kemudian A ini adalah parameter ya untuk frekuensinya. Ini disebut ARG itu adalah untuk yang sumbu S-nya ya, kelas sumbu S-nya. S-lab ini adalah judulnya ya, judul sumbu S-nya ini ya, man. Kemudian Y-lab itu adalah judul untuk sumbu Y. Call itu adalah warna ya, warna green. Main itu judulnya ya. Oke, itu saya copy aja biar cepat. Saya pindahin lagi ke video. Paste. Oke, yang penting tahu ya, rekan-rekan ini tuh fungsinya ya. Jadi fungsinya itu kita panggil fungsi untuk membuat bar chart itu adalah bar plot. A itu adalah parameter untuk frekuensinya. Name dan ARG itu untuk ini ya, parameter untuk em, di kelasnya ya, kelas di sumbu X-nya. X-lab ini adalah judul untuk sumbu S, Y-lab ini adalah judul untuk sumbu Y. False itu adalah color ya, kita mau ngasih bar chartnya itu warna apa gitu. Main ini adalah judul ya di atas. Oke, nah ini seperti ini ya. Ini yang man ini ya, yang Y X lab sama dengan man ya, berarti ini untuk judul ya, judulnya. Colornya warna green ya, ini warna hijau ya. Nah ini contoh ini ya, contoh bar chart ya, bar chart atau kita bisa juga ya bikin apa misalnya kayak contoh kasus yang rekan-rekan tadi misalnya ini misalnya tentang usia misalnya usianya misalnya kayak tadi ya misalnya 18 sampai 22 terus 23 sampai 27 23 sampai 27. Oke, kemudian di sini misalnya 28, 29, 30, 31, 32. Itu 28 sampai 32 ya. Nah, seperti ini ya. Ini kemudian frekuensi. Frekuensinya misalnya tadi ya, misalnya 18 sampai 22 itu ada 20 orang, 23 sampai 27 itu ada 50 orang, terus 28 sampai 32 itu ada 15 orang kan seperti itu. Nah, terus kita mau bikin barcode-nya ya, berarti di sini saya panggil, nih ya fungsi barcode. Oke, ini berarti kita parameter untuk frekuensinya ya. Tapi di sini adalah frekuensi, kemudian kemudian di sini untuk yang ini ya bar plot untuk sumbu sumbu X-nya, eh, datanya itu apa ya untuk sumbu X-nya itu ini ya, berarti usia ya. Tadi usia, kemudian X-lab-nya, X-lab-nya itu kita kasih nama judul apa? Judulnya sumbu X-nya ya. Ini adalah kelompok usia. Jangan lupa dikasih tanda kutip ya. Ini. Kemudian untuk Y-lab-nya itu
frekuensi ya. Oke, misalnya. Oh ya, saya lupa lagi. Sorry. Ini kita kasih tanda kutip ya. Oke, apa lagi nih? Main ya untuk judulnya. Mainnya, mainnya misalnya em, sebaran usia mahasiswa misalnya. Usia mahasiswa. Oke, kemudian color ya, jangan lupa. Nih, misalnya kita mau ngasih warna apa ya? Warna apa? Misalnya kita mau kasih warna blue ya. Oke, warna blue. Oke ya. Ini udah. Oke, nah ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini mirip yang tugas yang rekan-rekan kerjain ya. Membuat kalau kita tidak bisa bikin histogram karena data yang kita miliki itu adalah data yang kategorikal ya. Jadi di sini kita bikin data bar chart seperti ini karena kita punya datanya itu kategorikal ya. Seperti ini. Kategorikal 1822 ya, 2727, 2832 datanya. Oke ya, rekan-rekan itu cara em, cara membuat diagram datang ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi mengenai histogramnya. Tadi itu adalah apa diagram batang. Ini diagram batang itu ditandai kalau kita memiliki data yang kategorikal ya. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh yang histogram ya. Histogram. Oke, oke, kita lihat ya di layar. Kita lihat mengenai histogram. Nah, jadi histogram ini em, seperti ini. Ini datanya itu tidak ada celahnya ya. Datanya itu tidak ada celahnya. Dia terus gitu ya. Ini untuk data yang numerik berkelanjutan nih ya seperti ini. Oke, kita langsung aja itu ya apa kita kita langsung ke studi kasus. Nah, jadi di sini kita menggunakan data em, ini ya, data air quality. Nah, data air quality ini sudah ada di apa di R-nya. Nah, kita masuk ke R-nya. Jadi ini data air quality ini sudah ada di repositorinya R ya. Kita lihat air quality. Oh, ada ya, sudah ada ya. Nah, misalnya begini, kalau kita punya data ya, nah ini contohnya data-data tunggal ya. Kalau yang tadi kan data berkelompok tuh ya, yang contoh tugas kita tadi. Nah, kalau seandainya kita punya data yang tunggal seperti ini ya, tidak pakai rentang-rentang tadi, itu kita bisa membuat histogramnya. Nanti histogramnya itu dari apa? Kita bisa mengatur binnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini temperatur. Kita akan menggunakan data temperatur ya. Nah, ini data temperatur misalnya di satu temperaturnya 67, di dua temperaturnya 72, di tiga temperaturnya 74, d empat temperaturnya yang dua dan seterusnya ya. Nah, ini kan datanya itu kan tidak menggunakan kategori. Kalau misalnya temperatur 60 sampai 70 terus ada berapa kan enggak ya, jadi kayak kita punya data tunggal seperti ini. Nah, ini bisa kita bikin dalam bentuk histogram oke ya. Nah, di sini kita hanya ingin menggunakan data temperatur aja ya. Oke, jadi di sini saya mau ambil data khusus temperatur ya. Berarti di sini kita ambil misalnya di sini temperatur sama dengan data kita kan tadi namanya air quality ya. Air quality dolar, tanggal dolar. Nah, gitu. Jadi kita mau ngambil data temperatur dari air quality. Tapi di sini air quality dolar berarti tem ya. Kita akan mengambil data temperatur. Oke, sehingga di sini data temperatur dari air quality sudah tersimpan ya di dalam variabel temperatur. Ini kita panggil ya.
Nah, ini ya. Jadi inilah data-data temperatur sebanyak berapa nih? 153 ya. Nah, jadi dari data ini kita mau bikin histogramnya. Jadi kita panggil ya di sini histogram ya, his. Kemudian time ini. Eh, data temperatur ini ya. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini misalnya temperatur. Nah, selangnya gini ya, 60 sampai 70 ya. Nih, sini. 60, 70, sampai 80 seperti ini. Jadi tidak ada celah ya, tidak ada celah. Gitu. Oke, kita lihat lagi ya, sama yang lain. Kita cari lagi ya, tutorial. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Em, Misalnya tuh ada data berat badan orang gitu ya. Eh, Data berat badan orang. Nah, ini kita bikin aja datanya seperti ini. Ini datanya ya. Kemudian ini adalah fungsi histogramnya ya. Ini kita panggil his. Kemudian parameternya. Kemudian judul sini axlet, colornya, bordernya. Kemudian ukuran dari fontnya ya. Oke, nah, ini misalnya em, kita bikin aja ya di sini. Kita balik lagi ke view kita. Dan misalnya di sini saya punya data berat badan orangnya. Ada beratnya yang 50, 40, 45, 80, 67, 96, 56 ya. Misalnya 78, 52, 68, 63, 90, 90, 76 gitu ya. Nah, ini berat badan awalnya. Sekarang kita mau bikin ininya ya, histogramnya. Oke, oke ya, di sini saya, oke ya. Jadi di sini kita panggil fungsi his, kemudian panggil parameternya berat. X-lab itu adalah judul ya, judul untuk sebuah X-nya, week berat ya. Kemudian color warna hijau kita bikin border ya ukur apa border dari apa dari programnya itu merah kita bikin ya. Oke, kita panggil, oh sorry ya, Xlimnya ya. Xlimnya itu ini belum saya ubah. Saya ganti dulu. Oke, Xlimnya ini Xlim jadi panjang X-nya itu. Nah, ini karena kan data kita tuh kan lebih dari 96 ya, berarti saya bikin ekstrimnya tuh 100 ya. Nah, breaksnya itu eh, mau berapa? 5, kita tuh kan ya, 5, 10, 15 seperti itu ya. Seperti breaknya 5. Nah, seperti ini ya. Jadi ini instagramnya. Jadi itu tuh dia tidak apa ya, tidak ada celah ya. Jadi seperti ini Instagram kita, tapi kayak gini ya. Em,
berat orang ya dari 40 sampai 8, 40 sampai 50 tuh ada berapa nih? Ada 3 orang, misal seperti itu ya. 50 sampai 60 tuh ada 3 orang. Gitu. 60 sampai 70 itu juga ada 3 orang. 70 sampai 80 tuh ada 3 orang. Kemudian 80 sampai 90 itu ada berapa nih? Ada 1 orang. Seperti itu ya. 90 sampai 100 tuh ya berat yang 96 tadi ya. Cuma ada 1 orang. Jadi ya tidak ada celah. Celah seperti kalau yang basket tadi kan ada celahnya. Oke ya, so, ini adalah histogram. Kemudian kita lihat lagi ya contoh yang lain, yaitu pie chart ya, pie chart. Sorry ya, ini banyak banget istilah-istilah apa nih. Oke, kita lihat lagi ya, apa bentuk penyajian data yang lain, yaitu ada pak pie chart ya. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Ya, saya googling dulu kita lihat contoh yang lain. Oke. Nah, oke, nah di sini ya pie chart ya, em, diagram lingkaran. Jadi itu dia sektornya itu menunjukkan proporsi dia ya. Oke, misalnya di sini kita mau bikin yang kayak gini ya. Jadi di sini em, ini pie chart ya, ini diagram pie. Jadi dia menunjukkan misalnya anggap aja lah jumlah pendapatan lah ya. Misalnya London itu pendapatannya adalah 21 juta dolar misalnya. New York 62, em, kemudian Singapura tuh 10 juta dolar misalnya. Mumbai itu 53 juta dolar misalnya pendapatannya ya. Nah, ini kita mau bikin diagram lingkaran ya, diagram lingkaran yang menunjukkan proporsi masing-masing gitu ya. Oke, di sini ya saya copy aja ya, biar cepat di sini. Yang penting kita tahu nih cara deklarasikan data. Oke ya, nanti di sini punya X itu adalah pendapatan ya, kemudian labelsnya ini ada kota London, New York, Singapura, dan Mumbai. Nah, kemudian kita masuk lagi ke materi tadi. Nah, sekarang kita ingin menampilkan persentasenya, karena kalau seandainya hanya kita bikin seperti ini ya, diagramnya aja gitu. Kadang tuh ada yang dia itu hampir mirip ya ukurannya. Jadi kita nggak tahu persis yang mana lebih gede gitu. Karena kalau dari segi gambar dia hampir sama gede. Nah, makanya di sini um, saya ini ya akan tambahkan persentase ya, tambahkan persentase. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang namanya proses ya. Di sini kita mau cari persentasenya. Jadi di sini kita simpan dalam eh, dalam variabel pi% ya. Jadi cara nyarinya adalah ini kita menggunakan fungsi round. Fungsi round itu adalah fungsi untuk membulatkan ya. Nah, oke, berarti di sini X per sum X ya, berarti kan kayak gini 21 per total dari X ini ya, untuk mencari persen, seperti biasa lah, mencari persen ya. Jadi datanya dibagi dengan total X-nya itu. Nah, kali 100 ya. Nah, kemudian ini adalah fungsi untuk pie chart-nya ya, kita panggil fungsinya pie. Kemudian X itu adalah data numeriknya. Kemudian
labelsnya. Labelsnya itu di sini kita gunakan pi% ya. Ini di labelsnya yang dia ini ya, gunakan pi%. Nah, kemudian judulnya sisi pie chart. Kalau itu warna ya. Ini kita menggunakan warna pelangi. Jadi kita panggil fungsi rainbow length X. Jadi itu ukurannya sesuaikan dengan uh, panjangnya dia ya. Legend. Nah, di sini kita mau bikin legend ya. Legendnya, legenda yang ini nih, yang legenda ini. Supaya kita tahu yang warna merah itu apa, yang warna hijau itu apa ya. Ini legend. Kemudian ini adalah ukuran untuk fontnya. Fill ya, fill. Nah, ini rainbow length X. Jadi fill untuk legendanya itu ya sesuaikan dengan warna rainbow tadi. Kemudian panjang ukurannya menggunakan length X ya. Jadi kita copy aja dari sini. Kita masuk ke R Studio. Oh, sorry. Per%-nya belum saya masukkan. Nah, kita cari dulu di sini file persennya. Kayaknya jadi seperti ini ya. Jadi kita tahu nih bahwa yang paling gede pendapatannya itu adalah New York, yaitu sekitar 42,5% ya apa porsinya dibandingkan dengan negara yang lain, misalnya kayak yang paling kecil itu yang mana? Oh, Singapura nih, dia 6,8 seperti itu ya. Jadi itu untuk pie chart ya, pie chart. Nah, jadi fungsinya itu adalah pie ya, fungsi pie. Oke, sekarang kita lihat yang lainnya lagi ya. Yang lainnya, untuk yang lainnya apa ya? Em, oh ya, diagram garis ya. Kita cari ya, diagram garis. Line, oke ya, ini line graph ya. Jadi, em, diagram garis. Jadi biasanya diagram garis itu untuk menampilkan informasi datanya itu time series ya, data yang berkelanjutan gitu time series misalnya kayak curah hujan, suhu, nilai tukar rupiah ya misalnya atau nilai suku bunga segala macam yang datanya time series ya. Jadi kita bisa melihat trennya atau polanya misalnya menurun atau menaik ya seperti itu. Nah, oke, ya ya. Sintaksnya gampang banget ya. Ini kita menggunakan uh, fungsi plot ya, kemudian parameter nilainya, kemudian tipe untuk titiknya, kemudian warnanya, kemudian ini sol ya, warna, xlab itu adalah judul untuk sumbu X, ylab itu adalah untuk sumbu Y ya. Nah, di sini tuh ada type untuk ini loh, tipe titiknya ya. Misalnya kalau kita mau menggunakan type O, berarti ini ya, yang bulat-bulat gitu titiknya. Oke. Ya, coba kita di sini kita bikin, oke ya, di sini kita bikin dulu datanya. Kita bikin dulu datanya, habis itu kita panggil plotnya ya. Nah, misalnya di sini saya mau menggambarkan grafik garis ini ya, plot kunjungan ke perpustakaan ya. Misalnya ini jumlah kunjungan.
Oke, misalnya nih jumlah kunjungan ya. Jumlah kunjungan misalnya bulan Januari itu 20, terus bulan Februari 30, bulan Maret 13 misalnya. Oh, terus bulan April 40, bulan Mei 50, bulan Juni itu 100 misalnya. Oke. Jadi kita panggil ya fungsi plot. Oke, di sini ada kunjungan. Terus kita mau tipenya yang apa gitu ya? Tipenya yang apa? Oh ya, tipenya yang biasa aja ya. Type-nya misalnya kita menggunakan yang ini aja ya, yang O. Oke, kemudian eh color-nya, color-nya mau apa? Misalnya kita mau warna, eh, color-nya mau kita kasih warna green atau apa atau apa. Enggak ya. Oke, kemudian flag-nya biasa mau kasih judul bulan, misalnya Y-nya itu eh, kunjungan, misalnya apa ya, misalnya jumlah kunjungan, kemudian kita mau bikin judulnya ya, judul di atas, main-nya itu misalnya em, kunjungan mahasiswa keperpustakaan. Ya, oke, udah selesai. Oke, kita panggil. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau untuk diagram garis itu menunjukkan tren ya. Nah, kita lihat, oh trennya tuh eh, mengalami peningkatan ya gitu. Ya, oh, kenapa di bulan Maret itu jumlah kunjungan turun gitu? Oh, bulan Maret tuh puasa kemarin, mahasiswa banyak yang mager, nggak mau ke kampus misalnya gitu. Makanya jumlahnya tuh ini ya turun gitu. Terus bulan 4 udah mulai naik karena udah selesai Lebaran. Bulan Juni kenapa nih peningkatan yang besar gitu? Oh nih udah mau deket UAS, makanya dia banyak mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan buat nyari-nyari bahan bacaan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi dari grafik ini tuh kita bisa melihat tren, misalnya tadi ya, tren jumlah kunjungan. Oh ternyata di bulan puasa itu kunjungan dikit gitu ya, karena orang mager ya, mau ke perpus, aduh udah lapar disuruh baca-baca gitu, makanya jumlahnya turun gitu. Terus kalau mau deket-deket UAS tuh malah makin tinggi jumlah kunjungan di perpustakaan karena udah mendekat UAS sudah pada banyak belajar gitu. Ya, jadi itu diagram garisnya yang tujuannya itu adalah em, untuk melihat pola ini untuk data-data yang time series ya data yang berkelanjutan itu baiknya kita sajikan dalam bentuk diagram garis ya. Ini rekan-rekan sebenarnya apa masih banyak ya masih banyak bentuk-bentuk penyajian data ya. Tadi nih ada diagram pencar, scatter plot ya. Kemudian dia heat map, box plot, whisker, diagram batang dua arah, diagram area, Pareto, radar, Sankey, banyak banget ya. Nah, jadi silakan rekan-rekan dieksplorasi sendiri ya. Karena banyak banget yang ini apa model-model diagramnya ya. Oke. Kita lihat lagi aktivitas belajar yang ketiga. Ya.
Oke, ini udah dibahas di tugas ya untuk membandingkan kelompok data ya. Jadi membandingkan kelompok data ini kita bisa melihat dari koefisien keragamannya. Nah, koefisien keragaman itu ya, jadi dia melihat keberagam data itu ya dari suatu kelompok. Nah, di sini tuh ada ini ya, ini rumusnya koefisien keragaman standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kalau seandainya koefisien keragamannya kurang dari 15% itu menunjukkan eh dia keragamannya itu rendah ya. Ini menunjukkan apa data lebih terkonsentrasi di sekitar nilai rata-ratanya. Jadi kalau seandainya keragamannya rendah ya, berarti kan data di satu kelompok itu dia homogen ya, tidak terlalu jauh dari nilai rata-ratanya. Kalau seandainya ini koefisien keragamannya itu lebih dari 30%, itu menunjukkan bahwa data itu beragam ya, data itu tinggi, variabilitas data itu lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata. Ini mengindikasikan bahwa data lebih tersebar atau memiliki variasi yang signifikan. Artinya datanya itu heterogen, ya, itu datanya itu jauh dari nilai rata-ratanya. Contoh ya, misalnya di suatu kelas gitu kan, misalnya nilai keragamannya itu lebih dari 70%. Ya, ada anak yang misalnya ya rata-rata di kelas itu tuh nilai 70, dianya malah nilainya 100 sendiri gitu ya. Atau ada yang nilainya 40 gitu. Jadi eh, dia jauh dari nilai rata-ratanya. Nah, contoh kasus seperti ini ya. Misalnya ada satu kelas rata-ratanya 50, standar deviasinya 10. Kemudian ada kelas B, rata-ratanya 50, standar deviasinya itu 20 gitu. Nah, setelah kita cari persentasenya, kelas A itu koefisien keragamannya itu 20%, kelas B itu adalah 40%. Nah, jadi di sini keragaman untuk kelas B itu lebih tinggi daripada eh, kelas A. Nah, jadi koefisien keragaman ini ya sangat berguna ya dalam analisis statistik ya untuk membandingkan variasi antar kelompok data yang berbeda. Nah, itu kayak tadi ya, misalnya kalau kita sama-sama nih ngajar mata pelajaran IPA gitu ya, IPA di kelas A, IPA di kelas B. Nah, kita lihat, oh ternyata variasi nilai di kelas B itu lebih besar ya daripada kelas oke. Berarti kan siswa-siswa di kelas B itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Karena ada yang misalnya dapat 100, ada yang dapat 20, ada yang dapat 30 gitu kan. Jadi karena kita tahu nih variasi di kelas ini ya 40%. Variasi di kelas B itu tinggi ya. Artinya nilai-nilai mahasiswa di kelas B itu tuh beragam. Artinya kemampuan siswa di kelas B itu beragam pula gitu ya. Dibandingkan kelas A, itu variasinya cuma 20%. Oh, artinya cuma ya 20% aja itu yang bervariasi ya, sedikit yang bervariasi. Jadi lebih banyak yang nilainya itu mendekati rata-rata. Artinya kemampuan siswa di kelas A itu ya mirip-mirip kemampuannya. Itu ya itu pemaknaan dari koefisien keragaman ya, kita untuk membandingkan kelompok data. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar transformasi data. Nah, ini kita akan menggunakan RStudio lagi ya. Oke, nah kenapa sih kita perlu ya melakukan transformasi data ya? Oke, kita masuk ke slide ya. Kita baca kenapa sih kita perlu melakukan transformasi data. Nah, ya. Transformasi data. Jadi artinya di sini kita mengubah skala pengukuran data menjadi bentuk skala lain yang baru agar memenuhi homogenitas seragam
dan sebaran data menjadi normal. Nah, jadi di dalam statistika itu penting sekali ya data yang bagus. Artinya data yang bagus apa? Data yang mengikuti sebaran normal, kemudian data yang homogen. Jadi di dalam statistika itu ada beberapa yang harus kita penuhi. Misalnya data itu tersebar normal, data itu homogen ya. Nah, jadi data yang kita dapatkan dari pengukuran itu tidak semuanya data itu tersebar normal ya, tidak tidak homogen juga gitu. Jadi untuk kita melakukan analisis statistika harus ada asumsi yang harus kita penuhi yaitu homogenitas dan data itu tersebar normal. Nah, supaya data itu tersebar normal dan homogen, kita bisa melakukan transformasi data ya. Jadi kita mau mengubah skala pengukurannya ya. Jadi mengubah skala pengukurannya menjadi bentuk yang lain ya, bentuk yang baru. Yang tujuannya tadi adalah agar memenuhi homogenitas dan data tersebar normal. Nah, di dalam statistik itu macam-macam ya bentuk transformasi. Ada transformasi logaritma ya, ada transformasi pangkat, ada macam-macam ya. Kita lihat di LMS-nya. Nah, bentuk transformasi tadi ya, bentuk transformasi logaritma, akar kuadrat ya, transformasi kebalikan, box jog, z-score, polinomial, kategorisal ya, banyak sekali. Nah, kita lihat lagi, jadi transformasi data itu teknik yang sangat umum ya dilakukan di dalam statistika. Jadi untuk mengubah atau mentransformasikan distribusi data asli ke dalam bentuk yang lebih sesuai untuk analisis atau pemodelan. Jadi transformasi data ini dapat membantu ya mengatasi permasalahan seperti ketidaknormalan data, heterogeneisitas ya, hubungan linear yang tidak terpenuhi ya, karena kalau kita mau melakukan analisis statistika misalnya, apalagi analisis yang ini ya, uh, mau lihat ya apakah ya, itu ada hubungan atau tidak. Jadi data itu ya harusnya ya jadi memiliki hubungan yang linear. Nah, kalau seandainya data itu tidak linear ya kita bisa lakukan transformasi data. Nah, di sini tujuan transformasi data ya untuk membuat data itu lebih terdistribusi normal, menghilangkan atau mengurangi heterosisitas, mengubah hubungan non-linear menjadi linear, atau menghilangkan efek outlier yang signifikan. Kadang kan kalau kita melakukan pengukuran ya atau melakukan survei atau sensus data itu kadang tuh mendapatkan data yang banyak outliernya atau data yang tidak linear ya, tidak terdistribusi normal, atau data yang tidak homogen. Nah, itu makanya kita melakukan transformasi data. Nah, eh, di sini tuh ya tadi ya sudah disinggung sedikit, ada macam-macam transformasi logaritma ya. Nah, jadi transformasi logaritma itu merupakan transformasi umum yang digunakan di sini. Tujuannya itu adalah mengurangi efek ekstrim dan meratakan distribusi data. Nah, di sini kita menggunakan logaritma alami yang basis E ya. Nah, oke, kemudian juga ada transformasi akar kuadrat. Nah, di sini tuh kalau seandainya kita memiliki data yang sangat banyak outliernya ya, jadi um, data itu tidak terdistribusi normal. Jadi di sini kita mau mau membuat data itu terdistribusi normal dan outliernya ya mengurangi efek outliernya. Nah, ini menggunakan transformasi kuadrat. Kemudian juga ada transformasi kebalikan ya atau resiprokal. Nah, ini kebalikan dari nilainya. Jadi tuh kalau tadi dikuadratin, kalau ini tuh per X-nya ya di kebalikannya. Nah, jadi ini umum digunakan ketika data memiliki relasi terbalik atau ketika perbandingan antara nilai-nilai sangat penting. Nah, kemudian ada transformasi Box-Jog, yaitu adalah transformasi parametrik yang memperhitungkan parameter apa ya untuk mengubah data ke dalam bentuk yang lebih normal. Nah, di sini kita atur nilainya eh, 0 atau 1 gitu ya. Kemudian ada transformasi Z-score, ada polinomial ya. Eh, kalau misalnya kita punya data yang tidak linear nih,
Nah, ini kita bisa menggunakan transformasi dalam bentuk transformasi polinomial. Kemudian transformasi data kategorikal, misalnya tuh kadang-kadang kan kita punya data kategorik, misalnya kayak apa ya, misalnya kayak tingkatan sekolah SD, SMP, SMA. Jadi kalau seandainya kita mau melakukan analisis data, kita tidak bisa menggunakan data kategorikal. Jadi kita bisa ubah, misalnya SD itu satu, SMP 2, labelnya ya, SMA 3. Gitu. Jadi mengubah variabel menjadi variabel numerik ya, jangan menetapkan nilai numerik yang sesuai itu setiap kategori. Oke ya. Nah, sekarang kita em, lihat em, aktivitas belajar 5, contoh-contoh dari transformasi data ya. Nah, di sini yang pertama adalah transformasi logaritma. Nah, oke, jadi misalnya di sini kita punya data 10, 100, sama 1000 ya. Kita akan melakukan transformasi data dengan menggunakan transformasi logaritma. Tadi kita tahu ya bahwa ketika kita memiliki ya data yang tidak terdistribusi normal gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan transformasi logaritma. Oke, nah ini contoh saya langsung aja masuk ke R ya. R. Nah, misalnya saya punya data, misalnya saya punya data, misalnya apa ya, jangan sampai ini data. Misalnya apalah data ya. Data, misalnya saya punya nilai 10, 100, sama 1000. Nah, di sini saya akan mau melakukan transformasi logaritma ya. Misalnya saya kasih nama transformasi log ya. Jadi di sini fungsinya adalah log ya, ini log. Kemudian datanya. Oke, coba kita panggil ya dasarnya transformasi log. Hasilnya seperti apa? Nah, ini jadi em, data yang tadi ya 10, 100, 1000 saya transformasikan ke dalam bentuk lain, yaitu dengan menggunakan fungsi log ya, transformasi logaritma. Sehingga yang nilainya 10 jadi 2,3, 100 jadi 4,6, 1000 jadi 6,9. Jadi sehingga data itu terdistribusi normal. Oke ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf.
Nah, selanjutnya kita lihat lagi contoh eh, transformasi yang lain ya. Ini kan transformasi logaritma. Selanjutnya ini adalah transformasi akar kuadrat. Jadi datanya itu kita akarin ya, kita akar ya, akar pangkat dua. Oke, nah di sini kita menggunakan fungsi SCRP. SCRP ya, fungsi akar ya, fungsi akar. Jadi di sini datanya itu kita akarin gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke RStudio. Nah, di sini saya kasih nama transformasi akar ya. Nanti sama dengan SCRT data. Itu kita menggunakan data yang tadi ya. Nah, coba kita panggil lagi transformasi akarnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi yang 10 tadi, data 10 tuh jadi 3,1. 100 jadi 10. 1000 jadi 31. Jadi data kita tuh sudah apa ya, terdistribusi normal ya datanya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi transformasi yang lainnya ya. Jadi di sini ada transformasi resiprokal atau eh, kebalikan ya. Nah, di sini tuh gampang ya, tinggal begini aja ya. Apa satu per data. Jadi kebalikannya. Ya, kita langsung masuk ke ini ya, PR-nya. Jadi di sini transformasi kebalikan ya. Kita menggunakan data yang tadi ya. Berarti ini per satu per data ya. Sebaliknya. Oke, itu kita panggil transformasi kebalikan. Nah, jadi yang eh 10 jadi 0,1, 100 jadi 0,01, 1000 jadi 0,001. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi yang lain nih ada transformasi box, jog, terus transformasi Z-core. Um, nah, ini tuh kalau transformasi Z-core itu kita mengurangi, mengurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian kita bagi dengan standar deviasinya ya. Berarti kita harus cari dulu ya ini ya, berarti data dikurangi dengan mean datanya atau rata-rata datanya, kemudian dibagi dengan standar deviasi datanya. Kita coba ya, saya copy aja langsung ini. Kita masuk lagi ke RStudio. Kita tunggu ya. Z, data. Jadinya seperti apa? Oke, jadi yang tadinya 10 jadi minus 0,65, kemudian yang 100 jadi minus 0,49, yang jadi 1000 jadi 1,1. Jadi transformasi ini ada banyak sekali ya, jadi tergantung dengan kebutuhan kita. Ada juga nih transformasi polinomial, jadi kita menggunakan dengan derajat tertentu, misalnya yang kita pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, gitu ya. Kalau di sini nih data pangkat 2. Nah, ini juga transformasi kategorikal. Misalnya, kalau kita punya data kategorik kan, kalau di dalam analisis statistik, kita tuh tidak bisa gunakan data kategorik ya. Kita gunakan data yang numerik. Jadi, yang data kategorik tadi kita ubah menjadi data numeriknya gitu. Oke, misalnya gini ya, kita punya kategorik A, B, C gitu kan. Kan kalau dalam statistik kita tidak bisa mengolah ya data kategorik gitu. Jadi di sini kita lakukan pengindeks, kita indekskan. Jadi A itu jadi 1, B itu jadi 2, ya, C itu jadi 3. Nah, misalnya kita coba yang kita masukin ke R Studio ya, misalnya kita punya data kategoriknya seperti ini, data kategori kita seperti ini ya.
A, B, C ya, A, B, C ya, data kategori kita ini ada A, B, C. Nah, kemudian mau kita eh pak- kita transformasikan ya, jadi data kategori. Jadi eh, data yang kategori tadi kita jadikan faktor ya, jadi kita jadikan faktor. Nah, kemudian eh kita indekskan ya, kita indekskan. Coba ya, mana berhasil. Oke. Nah, ini sekarang ini banyak sekali ya transformasi data. Oke ya, jadi silakan rekan-rekan dieksplorasi ya mengenai transformasi data. Transformasi data ini terkait di ini ya tugas yang kedua ya. Jadi silakan dibaca-baca lagi terkait transformasi data. Nah, di sini sebenarnya ada materi lanjutan lagi yaitu karakteristik data yang hilang. Nanti aja kita lanjutin ke web berikutnya ya. Di web berikutnya itu kita akan bahas tentang karakteristik data hilang, kemudian penanganan ya, penanganan dari data hilang. Karena kan kalau data yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari ini belum tentu data itu tuh bersih ya. Pasti kan ada missing value. Dan bagaimana cara penanganan dari missing value itu ya. Kemudian nanti ya aktivitas belajar 8 kita akan belajar cara analisis regresi ya, analisis regresi, kemudian ya terus yang ketiga kemudian visualisasi data teks ya. Oke. Ya, itu nanti kita akan ya tolong dipelajari kembali ya terkait dengan pengujian data, upaya memunculkan data, transformasi data ya. Karena tugas satu itu kan terkait dengan ukur pemunculan data. Jadi rekan-rekan mohon dicek kembali untuk tugasnya ya, apakah sudah sesuai nggak apa cara eh, cara untuk menghitung median modus itu data yang berkelompok itu tolong ini cek kembali ya. Untuk tugasnya itu sudah saya koreksi, masih bisa diperbaiki ya, silakan diperbaiki. Oke, mungkin sekian aja untuk slide yang kedua ya. Jadi ini saya record, akan saya taruh di YouTube dan saya akan upload ke LMS ya, sehingga rekan-rekan bisa diulangi kembali ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di slide yang ketiga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.